Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa 'amalan wa tuqa ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali ya di pertemuan yang keempat kalau nggak salah ya. Dan kemarin sejatinya kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-8 atau istilahnya dalam bahasa Arab adalah ad-darsu ats-tsaminu seperti itu ya. Dan mungkin sebelum saya mulai gitu ya. Jadi ini mungkin sedikit banyak biasanya kalau di daurah-daurah yang saya adakan itu biasanya sebelum saya masuk ke materi sedikit banyak saya kasih sedikit ini ya motivasi juga ya. Jadi ini mungkin kalau kita sedang bermajelis ilmu seperti ini itu sejatinya sebenarnya kita ini sedang dilindungi atau mungkin dalam artian diturunkan kepada kita ini suatu rahmat gitu ya. Jadi kemarin ini sebenarnya saya sendiri sempat yang namanya ketemu dengan teman saya di pesantren dulu gitu kan. Jadi teman saya ini ternyata ada masalah di keluarganya seperti itu ya. Jadi dalam artian sempat agak goncang lah istilahnya di keluarga gitu. Dan saya telisiki ternyata dia sendiri itu dalam menghadiri suatu majelis ilmu ini ternyata jarang seperti itu. Dan memang kalau seseorang yang memang jarang datang di majelis ilmu yang termasuk seperti belajar bahasa Arab ini, kemudian majelis-majelis yang lainnya, misalkan majelis zikir dan lain sebagainya, itu biasanya secara yang namanya sakinah ya. Sakinah ini susah kemudian turun ke keluarga yang jarang menghadiri majelis ilmu seperti ini gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman yang masih istiqomah untuk mengikuti daurah bahasa Arab ini ya, dan juga mungkin mengikuti kajian-kajian Islam yang lain, mudah-mudahan diturunkan kepada mereka yang namanya sakinah seperti itu ya. Dan mudah-mudahan keluarga kita dijaga dari ada yang namanya ketidaksukaan atau dalam artian terpecah belahnya keluarga dalam suatu kehidupan kita itu ya. Oke, teman-teman sekalian rahimakumullah ya. Ini kemarin kita sudah membahas yang namanya ad-darsu tsamin atau pelajaran yang ke-8 dan kita kemarin sudah saya bahas juga bahwa yang ada di kolom ini merupakan angka 1 sampai 10 yang mana ini merupakan angka yang gandengannya itu adalah gandengan dengan yang namanya kata benda yang memiliki sifat mudzakkar gitu ya. Jadi kalau kemarin kita bahas bahwasanya untuk angka 1 sama 2 itu memiliki sifat menyesuaikan dalam artian menyesuaikan kata benda yang ada. Jadi kalau mudzakkar itu dengan mudzakkar, berbeda kasusnya ketika angka itu antara 3 sampai 10 seperti itu. Jadi angka 3 sampai 10 ini meskipun dia ini memiliki sifat muannas, itu kalau mau digandengkan dengan yang namanya kata benda ya, kata bendanya harus menjadi mudzakkar seperti itu. Jadi angka 1 sama 2 ini menyesuaikan ya. Jadi kalau angka 3 sampai 10 itu menyelisihi seperti itu. Jadi kalau mudzakkar itu sama mudzakkar ya, kalau angka 1 sama 2, tapi kalau angka 3 sampai 10 itu kalau angkanya itu muannas, maka kata bendanya menjadi mudzakkar seperti itu ya. Dan kemarin kita sudah membahas ya di sini ada yang namanya aklam, yaitu jamak daripada kolam seperti itu. Jadi kata benda itu ada yang namanya mufrad yang jumlahnya itu tunggal ya. Kemudian ada musanna dan juga yang namanya jamak seperti itu ya. Dan kemarin sudah kita bahas ya bahwasanya ketika angka atau mungkin bendanya itu ada 3 sampai 10, maka dia di situ kita pakai yang namanya benda jamak seperti itu ya. Dan di situ menyelisihi ya. Jadi salah satu itu muannas, aklam ini mudzakkar itu ya. Dan memang menyelisihi. Ya. Nah, berbeda kasusnya kalau nanti bendanya ini muannas, maka untuk yang angkanya ya atau adatnya itu menjadi mudzakkar. Jadi saling menyelisihi. Jadi tapi untuk sementara ini kita akan membahas yang namanya angka yang memang kaitannya dengan kata benda yang memiliki sifat mudzakkar. Jadi ini tadi ada yang masuk di saya. Ini barusan Pak Suhermanto ini lagi izin ya, belum bisa ikuti lagi. Untuk yang lainnya saya belum tahu ya. Mungkin nanti bisa menyusul ya. Dan seperti juga Pak Serta ini lagi perjalanan, mungkin insya Allah nanti menyusul katanya.
Jadi sementara ini berdua lagi nih Bu Tati, nggak apa ya. Jadi nanti sambil nunggu yang lain nanti Ya insya Allah. Allah bisa ini. Ya, jadi ini kemarin kita udah bahas juga bahwasannya ketika ada suatu kata benda, kalau kita mau rubah bentuknya menjadi musanna, ya, itu tinggal yang namanya ditambah dengan yang namanya alif dan nun. Jadi yang awalnya babun itu menjadi babani. Ya. Berbeda kasusnya dengan jama. Jama ini nggak ada pola tertentu. Ya. Jadi kalau pola dari mufrad menjadi musanna tadi polanya hanya ditambahin dengan alif dan nun. Tapi kalau jama itu nggak ada pola yang namanya apa ya, polanya itu tertentu dalam artian harus kita katakan jama ini harus dihafal seperti itu ya. Ini ada Pak Teddy. Assalamualaikum Pak Teddy. Ini suaranya nggak ini ya. Ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita mau mengubah menjadi musanna atau yang jumlahnya itu dua, itu tinggal ditambahin dengan alif dan nun. Tapi berbeda kasusnya dengan jama. Jama ini perlu yang namanya hafalan seperti itu ya. Dan secara penggunaan seperti tadi. Jadi kalau angka 1 dan 2 itu menyesuaikan, tapi kalau angka 3 sampai 10 itu menyelisihi seperti itu ya. Dan kemarin kita sudah, oh ini belum dibaca ya Bu Teti kemarin ya ini. Apa sudah dibaca ini? Belum Ustadz, kemarin baca yang di kotak itu Oh terakhir. ya, yang di ini aja ya. Oke. Iya. Sip. Oke, mungkin bisa dimulai dari Bu Teti ya untuk yang ini yang dibaca ini. Sambil diartikan Bu Teti, bisa ya, Insya Allah ya. Coba. Ya. Ya Ya Bu Teti cari nanti. Ustadz ya kalau Ya nggak ya tahu. nanti. Siap siap siap. Tafadhol Bu Teti. Bismillahirrahmanirrahim. Aina qolamuka Ya, qolami alal maktabi. iya Di artinya. mana Hmm. di mana penamu Penamu eh, laki-laki perempuan? laki-laki, Laki-laki. kolami penaku Hmm. ada di atas meja. Ada di atas meja. Ini bolpenku laki-laki apa bolpenku perempuan, Bu Teti? Punya saya itu kan. Ya, punya saya ini laki-laki apa Laki-laki perempuan? berarti Laki-laki laki-laki. ya. Laki-laki ya. Apa Bu Teti ya? Jadi kalau untuk yang ya di sini itu memang nggak dibedakan antara laki-laki sama perempuan ya Bu Teti ya. Jadi pertanyaannya Oh, tadi pertanyaan jebakan ya Bu Teti ya. Ya, Ustadz yang suka jadi ini. ya, betul deh. Jadi ini sering saya gunakan ya. Oh, Metode yang seperti ini sekaligus biar bisa murojaah seperti itu ya Bu Teti ya. Tapi mungkin oh, tadi benar juga ya Bu Teti, karena memang pertanyaannya ini khusus laki-laki, maka untuk ianya ini laki-laki juga seperti itu ya. Tapi ini tadi ya, saya sedikit banyak, nggak apa-apa ya. nggak Oke, apa-apa. Jadi saya oke. bingung nanti kalau saya perempuan berarti berubah dong ya. Oh ya, iya Bu Teti. Jadi ini sekaligus murojaah aja seperti itu ya. Iya, iya. Eh, Oke, untuk yang selanjutnya boleh lagi Bu Teti. Kam kolaman laka Iya, i olamun wahidun. iya. Eh, Artinya? ber- berapa Hmm. pena yang Laka, kamu miliki iya yang kamu miliki. Jawabannya saya memiliki satu pena. satu pena. Ya benar seperti itu ya. Jadi ini sedikit banyak mungkin saya ingatkan juga ini sebagai faedah baru ya. Jadi ketika di situ ada yang namanya kam atau artinya berapa, itu kita kalau ketemu dengan yang namanya kata benda ya, itu mengharuskan kata benda yang berada setelah kam itu menjadi yang namanya fathatain harakat terakhirnya di sini. Ini dalam ilmu nahu ya, dalam ilmu nahu itu sering yang kita sebut dengan yang namanya tamyiz ya. Tamyiz, dan ini insya Allah akan kita pelajari di level yang kedua seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lanjut di level kedua ya, itu nanti ada pembahasan terkait dengan yang namanya ilmu nahu dan sorof seperti itu ya. Jadi untuk sementara ini sebagai pengetahuan saja ya, bahwa ketika di situ ada yang namanya kam atau maknanya dalam bahasa Indonesia berapa, itu mengharuskan yang namanya kata benda yang terletak setelahnya itu menjadi fathatain untuk harakatnya. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya mungkin Bu Tati lagi boleh dari Sofika. Hmm. Aduh, nggak tahu nih artinya. Oh ya, Madali mada. rohibika
Mhm. Li sahibi mahfadhatun Mhm. fiha kitabun. Fiha kitabun ya. Apa Artinya, yang ada? Nah, ini sohibi. nah, Oh, teman ya, ya, teman-teman teman, sohib. iya. Jadi di sini ada 3 kata ya Bu ya. Ada li, ada sohib, sama ka ya. Apakah Mhm. ada, Apa apa mhm, yang, yang li artinya apa Bu? li Li kan memiliki, memiliki, sohib, sohibmu, apa sohibmu teman ya. ya, Iya, sohibmu miliki ya. iya Apa benar yang seperti itu. sohibmu miliki? Iya benar sekali Bu. Nah, jadi itu artinya adalah apa yang dimiliki temanmu seperti itu ya. Nah, mana li sohibika ya. Li sohibi mafadatun fiha kitab. Artinya Bu, Mahfadhatun apa ya, Ustaz? mafadatun artinya tas Bu ya. Nah, Oh iya, tas ya. Kok ini yang kemarin itu iya. dompet apa tas ya? Boleh Dompet. dompet, boleh tas. Nah, boleh dompet, boleh tas. Cuman yang sering dipakai di ejaan lama, mafado ini memiliki makna tas seperti itu ya Bu ya. Tapi untuk yang ejaan terbaru ini memang seringnya dipakai untuk dompet seperti itu. Oke. Berarti artinya apa Bu? Teman Lisahibi, teman saya memiliki mafado. tas Hmm. di dalamnya Di dalamnya perempuan laki-laki, laki-laki. perempuan Bu ya, ya. Oh, Nah, Kak. muannas ya. Oh, Nah, Allah. Soalnya saya muannas lihat ya. Kak jadinya Oh, begini. ya. Oke ini ya. Ya, ya, ya. Oh, bisa gitu ya, Ustadz. Iya, bisa. Jadi kalau ada yang namanya fi ya, ketemu dengan ha. Jadi memang ha di sini bukan digandengkan dengan kata benda saja, Bu ya. Bisa nanti digandengkan dengan kata depan. Misalnya fi di sini ya. Jadi fiha seperti itu. Jadi di dalamnya itu artinya ya. Di Di dalamnya ada apa? dalamnya, Ada di dalamnya ada buku. kitab ya atau buku ya, boleh. Jadi terus ini juga ya sebagai pengetahuan juga. Jadi kalau tadi kita sudah mengenal ada kolamun wahidun itu artinya satu pena ya. Dan di sini ini ada kitab. Nah, kitabnya jumlahnya berapa? Jumlahnya nggak ditulis di sini ya. Dan kalau misalkan di situ nggak ditulis ya, itu biasanya kita lihat. Jadi kalau memang secara bentuknya itu bentuknya mufrad ya, itu maka dia ini mengindikasikan bahwa kitab ini memiliki jumlah cuma satu seperti itu ya. Jadi untuk angka satu ini boleh disebut wahid belakangnya, boleh nggak disebutkan. Jadi sama-sama benar seperti itu ya. Gitu ya. Nah, oke, baik. Setelah Bu Teti ya, ini kita lanjut di yang baris selanjutnya. Ini sudah ada Bu Nia ya. Boleh Bu Nia untuk yang langsung saja Bu Nia ya. Ini langsung dibaca, habis itu langsung diterjemahkan Bu Nia ya untuk yang baris keempat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm? Kam qolaman li sahibika? Mhm. Berapa pulpen yang dimiliki temanmu? Iya, Benar. iya Bu, benar. Iya. Lahu qolaman. Lahu kolamani ya, begitu ya. Dia memiliki 2 pulpen. Ya, dia memiliki 2 beban. Ini dia laki-laki apa dia perempuan, Bu? Bu mudzakkar apa muannas? Lahu laki-laki, Pak. Hu. Laki-laki ya, benar ya. Jadi lahu itu untuk laki-laki, tapi kalau laha mirip kayak fiha ini ya. Jadi itu untuk muannas seperti itu ya. Jadi lahu ini khusus laki-laki. Jadi dan ini ya, yang kolamani ini kasusnya sama dengan jumlah kata benda ketika memiliki jumlah cuma satu ya. Maksudnya kalau tadi saya katakan ketika jumlah bendanya ini cuma satu ya, itu boleh wahidnya nggak disebutkan. Demikian juga kalau jumlahnya dua, duanya boleh nggak disebutkan ya. Jadi kalau yang kemarin ya, itu kan kita katakan qalamun wahidun itu satu bolpen ya. Qalaman isnani itu 2 bolpen. Dan untuk kasus 2 ini boleh dua-duanya nggak disebutkan untuk angkanya seperti itu. Misalkan qalamun gitu aja ya, atau qalamani seperti yang teman-teman baca barusan itu ya. Oke, dan ini juga tadi mungkin Bu Nia belum datang juga ya. Jadi di sini ada suatu kaidah dalam bahasa Arab ya. Ketika ada kata benda yang terletak setelah kam itu kan artinya berapa ya? Itu mengharuskan yang namanya harokat terakhir daripada kata benda tadi itu menjadi apa? Menjadi fathatain seperti itu ya.
Dan ini yang kemudian sering kita sebut dalam ilmu nahwu adalah tamyiz. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya boleh Bu Uni ya. Lagi kamu waladan. Kam waladam bijanibika. Iya. Berapa anak Berapa? laki-laki Anak laki-laki ya benar waladan ya. Walad. bijanibika itu apa? Di dalam. Bijanib artinya di samping ya. Oh, di Bijanib. sampingnya. Di samping Bijanib. K. K artinya sama kayak sahibika tadi. Oh, di sampingmu. Di sampingmu ya. Di samping. Di sampingmu. Jawabannya Bu? Bijanibi salah satu auladin. Di sampingku 3 anak laki-laki. 3 anak laki-laki, Masya Allah ya. Jadi ini sama ya kayak tadi ya, bahwasannya ketika atau mungkin kepemilikan untuk hu ini tidak mengharuskan ketemu dengan yang namanya kata benda, tapi boleh kalau nanti ketemu dengan yang namanya kata depan seperti janib, kemudian fi juga ya. Itu boleh kalau kita sambungkan seperti itu ya. Nah, ini tadi udah benar ya Bu Teti ya. Bu Teti Bunia ya. Dan ini tadi sebelumnya ya, ini saya ingatkan lagi ya bahwasannya ketika angka 1 dan 2 itu boleh untuk angkanya yang nggak disebut, tapi untuk yang angka 3 sampai 10 wajib untuk namanya angkanya disebut. Makanya di sini ada yang namanya salah satu auladin ya, seperti itu ya. Dan ini untuk auladnya ini menjadi jamak ya bentuknya ya. Nggak boleh kemudian kita katakan salah satu waladin, itu nggak boleh karena walad ini memiliki bentuk mufrad ya. Dan yang boleh itu ketika kata bendanya berbentuk jamak seperti itu untuk angka 3 sampai 10 ya. Oke. Untuk selanjutnya Bu, boleh lagi Bu untuk yang ini? Maaf Ustaz, boleh tanya Ustaz? Oh ya Bu, Pak Teddy. Itu kok harokat apa itu Ustaz? Auladin itu kenapa di bawah Ustaz? Din, enggak dun. Oh ya. Ini sebenarnya kasus yang ini ya. Sebenarnya jawabannya ada di level 2 sebenarnya ya. Tapi untuk sementara ini ya nggak apa-apa ya. Tapi ini kemarin kita sudah jelaskan juga bahwasannya untuk kasus angka 3 sampai 10 itu mengharuskan yang namanya kata bendanya menjadi kasrotain ya seperti itu ya. Dan memang ini yang kemudian sering kita sebut dengan yang namanya idhofah ya. Mungkin ini Pak Teddy sudah pernah belajar bahasa Arab juga mungkin ya. Benar nggak Pak Teddy? Pernah Ustaz, tapi udah lama Ustaz, udah nggak pernah belajar lagi. Ya, sekarang baik. bantu. Oh ya, ini Afan Pak Teddy sebelumnya. Ini kayaknya Pak Teddy sebelumnya belum sudah pernah ini belum Pak Teddy ngisi formnya udah belum Pak Teddy? Ya, belum ya? Kalau kayaknya udah Ustaz. Oh udah. Udah. Oh ya. Pak Teddy apa ya? Saya cek dulu. Oh Pak Teddy, oh ya yang dari ini ya. Palembang Ustaz. Musik ya? Ya. Iya. Oh ya. Sumsel Ustaz. Ya siap. Di Sumatera Selatan ini jamnya beda berarti ya. Lebih lambat mungkin ya. Iya Ustaz. Enggak hampir ini Ustaz jam. Oh ya. Iya Pak Teddy ya. Jadi memang untuk kasus yang sementara ini ya, biar teman-teman bisa menyesuaikan dulu. Jadi ketika ada angka 3 sampai 10 ya, itu memang mengharuskan untuk namanya kata setelahnya itu menjadi kasrotain. Jadi sementara tahu itu dulu sementara ya untuk yang di level 1 itu. Ya. Baik Ustaz. Ya. Oke. Mungkin tadi sampai mana tadi? Saya lupa lagi tadi. Sampai kamu waladan ya? Ya, belum itu, belum tak. Oh ya belum baca ya. Tafadhol Ya. belum ya. Kamu waladan ala maq'adi wahidin. Maq'adin wahidin. Jangan dihunah Bu ya. Ini bukan baca Al-Qur'an ya. Ya. Boleh. Ya. Artinya apa Bu? Berapa anak laki-laki di atas maq'adin wahidin? Maq'ad artinya? Maq'adin apa ya? Bangku ya. Ya. Oh iya. Bangku. Atas bangku pertama, bangku
Maq'adin Ya, wahid. bangku di atas Apa, satu Pak? bangku ya. Satu bangku ya. Oh, di atas Sat- satu buku. Satu Oh, bangku gitu ya. ya. Nah, jadi memang dalam bahasa Arab itu memang sedikit banyak nggak bisa yang kemudian secara letterlock kita terjemahkan satu huruf seperti itu ya. Jadi kalau qalamun wahid itu kan kita terjemahkan satu bolpen ya. Meskipun secara urutan ini satunya berada di belakang seperti itu ya. Jadi qalamun wahidun itunya satu bolpen seperti itu. Sama kalau tadi ya. Maq'adin wahidin ya itu menjadi satu bangku seperti itu Bu ya. Satu Ya, bangku. seperti itu. Hmm. Bisa dipahami Bu ya itu ya. Kejawab tadi. Ya. Ya. Lanjut. Ya. Ya, alaihi. Alaihi arba'atu auladin. Di Ya. atasnya ada 4 anak laki-laki. Iya, ada 4 laki-laki. Alaihi ya. Alaihi hinya di sini mudzakkar atau muannas Bu? Alaihi. Berarti Maq'adin. Maq'adin Iya, berarti laki-laki ya? laki-laki ya atau mudzakkar ya seperti itu ya. Jadi hi di sini memang khusus kasusnya untuk mudzakkar. Nah, ini ternyata beda ya hi di sini sama lahu di atas ini. Nah, kenapa beda ya? Jadi kemarin kita sudah bahas juga sebenarnya ya bahwasannya untuk maknanya ya itu bisa hu bisa hi di sini ya. Nah, bedanya seperti apa dalam penggunaan ya? Nah, dalam penggunaannya ya, dalam penggunaannya itu kalau teman-teman perhatikan ya, hu di sini itu didahului dengan huruf yang memang secara harokat dia itu fathah ya. Makanya dia itu pakai dhammah, nggak pakai hi ya. Tapi sama juga ketika huruf sebelumnya itu dhammah. Ya. Jadi ketika huruf sebelumnya itu fathah atau dhammah, maka otomatis untuk harokat daripada hu ini menjadi dhammah ya. Tapi berbeda kasusnya ketika untuk harokat yang ada sebelumnya itu sukun ya. Seperti ala di sini ya, itu kan harokatnya sukun ya. Maka untuk hu di sini menjadi hi seperti itu, menyesuaikan harokat sebelumnya. Jadi kalau harokat sebelumnya itu sukun atau kasroh ya, maka untuk hu di sini menjadi hi seperti itu. Bisa difahami ya ini ya. Jadi dilihat di harokat sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan di sini kan tadi bijani bi. Ini kan harokat sebelumnya kan kasroh ya. Jadi kalau misalkan di situ ketemu dengan ha ya, itu menjadi bijani bi hu apa hi? Bijani bihi ya. Seperti itu ya. Karena memang menyesuaikan harokat sebelumnya. Ya. Oke, jazakillah khairan ya Bu Nia ya. Untuk selanjutnya boleh bisa Pak Teddy ya. Ini boleh dibaca kemudian diartikan ya. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hal li ummika khizanah? Apakah ibumu memiliki, Ustaz ya? Iya, ibumu memiliki ya. Khizanah apa Ustaz? Khizanah artinya almari ya. Almari. Ya. Ini kelihatan nggak ini kekecilannya ini ya? Kecil banget Ustaz. ya, Van. Ini tadi saya kecilin, misalnya yang sebelumnya kegedean kan ya. Ini mending ya, ini ya. Mending pas. Ya. Oke. Boleh lanjut? Hal li ummika khizanah? Apakah ibumu memiliki lemari, Ustaz ya? Ya. Maunya apa? Mu'anas apa mudzakkar Pak tadi? Yang mana, Ustaz? Di ummi. Kanya muzakkar. Mudzakkar ya. Berarti laki-laki ya. Kemudian Na'am. Laha khizanatun. Ya. Dia atau ibu saya memiliki lemari. Iya, memiliki lemari. Jadi hadis ini kembali ke ibu ya, seperti itu ya. Oke, lanjutannya Bu Pak tadi. Maza fiha? Ada apa Ustaz ya? Ada apa? Iya, ada apa? Fiha di dalamnya. Di dalamnya ya. Hanya ini kembali ke mana? Ke lemari, Ustaz. Ke lemari. Ke khizanah ya. Iya, Ustaz. Benar, Ustaz ya? Boleh. Maksudnya kalau saya tanya apa namanya? Kembali langsung bahasa Arabnya Pak tadi ya kalau bisa ya. Oh, gitu Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Maaf, Ustaz. Ya, lanjut. Fiha akwabun. Di dalamnya ada
Aqua. Akwabun jamak daripada kubun ya. Kubun Apa? kubani akwabun. Itu artinya gelas-gelas ya. Oh, Iya, fiha ini fiha aquabun. Di dalamnya ada gelas-gelas. iya, seperti itu ya. Oke, bawahnya Kam kuban fiha. iya. Ada berapa gelas di dalamnya? Fiha asyaratu akwabin. Di dalamnya asyaro. Di dalamnya ada 10 saja. 10 ya, benar ya. Di dalamnya ada 10 gelas. Ada 10 gelas. Oh ya, ini mungkin ada sedikit revisi ya, bahwasanya ternyata boleh-boleh saja ya ketika jumlahnya itu banyak atau antara 3 sampai 10 atau lebih ya, itu kemudian kita sebutkan tanpa menyebut jumlahnya ya. Jadi akwab ini itu kan jamak ya, antara 3 sampai 10 ternyata boleh saja kalau misalkan kita nggak disebutkan angkanya ya. Cuman bedanya kalau nggak disebut angkanya ini nggak jelas ya. Dalam artian nggak jelas jumlahnya itu berapa ya. Tapi kalau disebut angkanya ini menjadi jelas ya. Misalkan asratu akwab itu artinya ada 10 gelas. Dan ini kalau teman-teman perhatikan seperti yang saya katakan kemarin ya, yang namanya angka 3 sampai 10 itu ada yang namanya penyelisihan ya, bukan penyesuaian ya. Ada yang namanya menyelisihi. Jadi kalau angkanya itu bentuknya itu muannats, ada ta marbuthah di belakangnya ya, maka dia itu muannats ya. Maka untuk kata bendanya itu menjadi yang namanya apa namanya? Mudzakkar seperti itu. Atau dalam artian kalau misalkan bendanya itu mudzakkar ya, maka untuk angkanya kita jadikan muannats seperti itu. Jadi dibalik-balik seperti itu untuk angka 3 yang sampai 10. Bisa dipahami ya itu ya. Oke. Jazakallahu khairan Pak tadi ya. Ini kita lanjut lagi di paragraf setelahnya. Ini boleh dibaca Bu Teti kemudian diterjemahkan. Ya, Ustaz. Satu paragraf ya, Ustaz. Ya, satu paragraf. Gak apa-apa kan Bu Teti ya? Insya Allah Ya. belajar. Ya. Hunaka baitun. Mhm. Fil baiti salah satu abwabin. Ini satu-satu diterjemahin apa dibaca dulu ya, Ustaz? Boleh satu-satu Bu atau dua-dua atau tiga-tiga. Ya, langsung. Ya, satu-satu aja nggak apa-apa. Ya. Hunaka baitun. Di sana rumah. Di sana ada rumah ya. Di sana ada rumah. Lanjutannya. Lil baiti salah satu abwabin. Iya. Rumah. Dalam sama bait berarti rumah artinya, memiliki salah tiga pintu. Tiga pintu ya, seperti itu ya. Jadi berhubung untuk bab ini dia itu mudzakkar untuk mufradnya ya. Makanya untuk angkanya menjadi muannats seperti itu ya. Jadi salah satu abwab. Ya. Lanjut. Waro al-baiti bustanun. Di belakang rumah taman. Ya. Ada taman ya. Ada taman. Fihi kuhun wahidun. Di dalamnya kuhun apa ya? Kuhun ini beda-beda ya mananya ya. Kuhun kalau di bahasa Indonesia ada yang namanya gubuk ya. Tapi kalau bahasa Sunda ada yang namanya gazebo ya kalau nggak salah ya. Gubuk. Ya. Gubuk. Di dalamnya ada gubuk. Ada satu gubuk. Ada satu gubuk ya. Lahu saqfani ala arba'ati a'midatin. Lahu memiliki. Dia memiliki ya. Dia memiliki saqfani. Saqfani dia mufrad apa jamak, Bu? Saqfani? Dua ya itu. Saqfani. Kalau dua berarti? Dua, apa sih saqfani? Saqfan artinya? Saqfan artinya atap ya. Atap ya. Iya, berarti dua ada dua atap ya. Tadi saya katakan ini bentuknya mufrad apa jamak, Bu? Saqfani? Apa sih yang kalau dua itu musanna ya.
Ya benar ya. Jadi memang bukan mufrad, bukan jamak, tapi dia itu mutanna ya, seperti itu ya. Oke, ala a'midatin, ala arba'ati a'midatin artinya Ala arbaati di atasnya di atas memiliki dua atap. dua atap, Oh, ini salah tulis ya atap ya ini. Nah, di atas 4 amidatin apa ya? a'midatin itu jamak daripada imadun ya. Nah, apa maknanya imadun? Jadi ada istilah dalam bahasa Arab itu as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya Iya. agama ya. Imaduddin. Jadi amidah itu jamak daripada imad ya. Imad itu artinya tiang ya. 4 tiang di atas 4 tiang. Jadi kuhun atau gubuk tadi memiliki dua atap yang berdiri di atas 4 tiang seperti itu ya. Kemudian dilanjut Bu Teti. Fi dzalikal kuhi saurun wa baqaratani wa jilani. Di dalamnya itu Iya. di dalamnya itu atap Fida likal kuhi di dalam gubuk itu ya. gubuk Nah, itu ya. Jadi dibalik Gubuk ini ya. itu, ya. Saurun Ada apa? saurun itu sapi jantan Bu ya. Oh. Bakorotan itu sapi juga ya, Ustaz? Iya, sama sapi betina tapi ya. Dan kalau bakorotani di sini ada ani di sini ya. Berarti dia bentuknya musanna ya. Berarti ada Musanna. berapa? 2 sapi betina Iya, dan 2 dua sapi sapi betina. betina. Dan Wah. wa'jilani apa Ustaz? Wa'ijil. Ijilun itu artinya anak sapi ya. Nah, ini yang disembah oleh Bani Israel itu yang namanya ijil ya. Dan 2 anak sapi ya? Ya, 2 anak sapi benar ya. Aduh. 2 anak sapi. Nah, ini sedikit gambaran juga ya. Ini mungkin teman-teman belum tahu juga ya. Yang namanya Bani Israel itu kan menyembah yang namanya anak sapi ya. Tapi ternyata yang disembelih oleh Musa itu adalah yang namanya bakor ya. Ini sebenarnya ini sambil mentadaburi ayat juga ya, bahwasanya suatu penghinaan kepada Bani Israel ya. Mereka ini menyembah yang namanya anak sapi, tapi yang disembelih ada yang namanya sapi betina. Dalam artian ini Nabi Musa atau mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan bahwasanya yang sapi yang atau istilahnya ibunya sapi aja bisa kita sembelih, apalagi yang anaknya sapi seperti itu. Jadi sedikit banyak ada penghinaan terhadap Bani Israel seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi udah jelas bahwasannya ketika angkanya itu ada 1 dan 2 itu memang menyesuaikan ya untuk mudzakkar dan muannas. Tapi kalau yang angkanya 3 sampai 10 itu menyelisihi dalam artian di situ terkait dengan mudzakkar dan muannasannya. Ya. Oke, boleh. Oh ya? Kan itu yang anak sapi kalau nggak dipakein musana itu gimana? Ijlun. Ya. Ijlun, ijlani. Jadi yang dihilangin alif sama nunnya Bu ya. Jadinya ijlun. Demikian juga baqaratani, alif sama nunnya dihilangin jadi baqaratun ya. Sama juga dengan sakufun tadi ya. Ya. Ini perlu saya tuliskan juga ya mungkin ya. Di sini jadinya baqaratun ya. Ini ya. Kalau ijlani jadi ijlun ya. Oke. Jazakallah. Ya, baik. Lanjut Bu Nia untuk yang paragraf selanjutnya boleh dibaca. Iya. Bijani bil baiti madbahun. Artinya? Di samping rumah ada apa? Madbah, kitchen, dapur ya. Di samping rumah ada dapur. Ada dapur ya. Jadi dapurnya kayaknya di luar rumah nih, kayak kakek nenek kita ya. Lanjut. Bainal madbahi wal bustani bi'run. Di antara dapur dan taman ada sumur. Ada sumur ya. Dan Wahammamun. Hammamun kamar
kamar Mandi mandi. ya. Iya. Fil hammami birkatun. Mhm. Bijani biha hanafiyatun. Iya. Artinya Dalam kamar mandi mhm. birkat. Birkah itu ada yang namanya berkah ya. Itu artinya kolam ya. Oh, Mhm. di dalam kamar mandi ada kolam dan di sampingnya Mhm. hanafiyatun. Hanafiyah itu bukan, ini beda sama Hanif ya. Hanif kan agama yang lurus ya. Tapi kalau Hanafiyah itu artinya keran ya. Oh, Keran. keren. Oh ya. Jadi memang di sebelahnya kolam ada yang namanya keran seperti itu. Lanjut Bu. Alaha itil hammami Iya. rofun Mhm. alaihi sobunun Mhm. wa firjaunun Mhm. wa ma'junu asnanin. Iya. Di atas haitil Haid, asingkan Bu. Haid sama jidar sama ya, artinya dinding ya. haid, oh ya. Di atas dinding kamar mandi Iya. rofun alaihi rofun. Rofun itu artinya rak ya. Oh. Di atas kamar mandi ada rak. Mhm. Di atasnya Mhm. Ini kembali kemana Bu? Hi. kamar mandi. Tadi Kembali ke rof ya. Nah, yang jadi intinya kalau di situ ada yang namanya hi seperti ini, itu biasanya kembali ke kata benda yang terdekat sebelumnya ya. oh Jadi ya. bukan kembali ke hamam, tapi kembali ke rof. Ya. Di Di atas atas, rak. di atasnya ada Di atasnya ada sabun, sabun sabun ya benar. Nah, wa firjanun firjaunun, ya, firjaunun itu artinya sikat gigi ya. gigi wa ma'junu asnanin. Ya, artinya Dan apa? Pasta gigi. temannya iya pasta gigi. Pasta gigi. Mengira-ira. Ya. Lanjut Bu. Alhamdulillah. Wa waro al-hammami dan di belakang kamar mandi Iya. haudun Haudun. Ya. haudun lil asmaki. Iya. Apa itu ya? Haudun ini sama maknanya dengan berkah Bu ya. Berkah tadi artinya apa? Ada kolam. Nah, bukan berkah ya, tapi birkah ya. Berkah. Berkah. Jadi kalau berkah itu dalam bahasa Arab itu barokatun ya. Tapi kalau kolam itu birkatun ya. Nah, sama maknanya dengan haudun ya. Haudun sama memiliki makna kolam ya. Ya. Lil asmak. Ya. Asma Li. lil asmaki. Asmaki berarti li itu punya memiliki Ya. apa ya? Punya boleh ya. Asmak Punya itu jamak daripada samak ya. Apa sama. itu samak? Samakun itu artinya ikan ya. Oh. Ya. Ikan, ya. Jadi asmak ini jamak ya. Jadi mufradnya itu samak. Samakun samakani asmakun. Seperti itu ya. Jadi haudun bil asmak itu kolam punya ikan. Atau boleh kalau kemudian kita terjemahkan kolam ikan seperti itu. Oh. Jadi ini juga sebagai faedah juga ya. Lam ini ternyata tidak hanya memiliki makna mempunyai ya, tapi bisa juga nanti kemudian kita artikan untuk seperti itu. Jadi saya kira Bu Nia kemarin kayaknya sudah sedikit menyinggung ya bahwasanya lam di sini memiliki makna untuk juga ya. Jadi lam di sini selain memiliki maknanya atau memiliki juga memiliki makna untuk seperti itu. Jadi haudun asmak itu boleh kemudian kita artikan kolam untuk ikan-ikan ya. Oke, jazakallahu khairan ya. Saya kira teman-teman sudah lumayan bisa ya untuk menerjemahkan kata-kata dalam bahasa Arab ini ya, meskipun hanya dalam kitab ini saja seperti itu ya. Jadi insya Allah ke depan kalau kitab ini selesai ya, insya Allah teman-teman sudah bisa kemudian membaca kitab-kitab yang dituliskan oleh ulama ya. Amin ya. Oke, di sini ada latihan ya. Di sini latihan yang ke-13 ada perintah badil kullarab min fi mayati ya. Gantilah setiap angka
berikut ini bikalimatin tadullu alal adad, dengan kalimat yang menunjukkan angka. Jadi misalkan ya di sini ada angka 4 di sini ya, 4 di sini. Itu saya disuruh membacanya dalam bahasa Arab seperti itu. Misalkan saya baca misalkan di sini alal maq'adi arba'atu auladin. Di atas bangku ada 4 anak Anak. seperti itu. Jadi kenapa saya pakai arba'atu bukan pakai arba'u ya? Itu karena aulad di sini mudzakkar ya untuk mufradnya ya. Mudzakkar, makanya di sini kita yang pakai yang angkanya menjadi muannas karena memang memiliki sifat menyelisihi seperti yang saya katakan kemarin ya, bukan menyesuaikan. Bisa dipahami ya. Jadi yang benar adalah al-maq'adi arba'atu auladin ya. Oke, untuk yang nomor 2 boleh dimulai dari Pak Teddy ya, yang nomor 2. Baik Ustaz. Ya. Bismillah. Tilmizi musallasani isnani Ustaz ya. Isnani atau musallatan isnani, langsung disambung aja ya. Nah, Apa Ustaz? Itu arti musallasani itu apa? musallas ini kemarin sudah kita bahas ya, musallas itu mungkin Bu Nia sama Bu Tati masih ingat musallas artinya apa kemarin? Musallas. Lupa juga. Ya, musallas itu penggaris segitiga ya. Nah, yang sudutnya segitiga ya, itu penggaris segitiga artinya dalam masalah musallas ya. Segi. Jadi mudah-mudahan besok kalau kitabnya sudah sampai ya, ini masih proses ya kitabnya. Mudah-mudahan besok kalau sudah sampai bisa kemudian kitabnya dicoret-coret ya sama teman-teman untuk terkait mufradatnya ya. Nah, jadi diartikan gimana Pak tadi musallasani isnani artinya? Tilmizi anak itu saja atau anak itu atau murid. Tilmid itu artinya murid ya. Murid laki-laki. Murid laki-laki memiliki 2 penggaris segitiga. 2 penggaris segitiga ya. Ya benar seperti itu. Harus kebalik ya. Nanti jadinya 3 penggaris segi 2 nanti. Jadi yang benar tadi 2 penggaris segitiga seperti itu ya. Segitiga. Sekarang tadi ya. Sekarang yang nomor Ya, 3 masuk ke Pak Bu Teti yang nomor 3. Fil matba'i tis'atu akwabin. Tis'atu akwabin, bukan sitah ya, tapi tis'ah ya. Artinya Bu, apa? Bu tadi? Di dalam dapur Iya. Ada 9 gelas. ada 9 gelas ya, Masya Allah ya. Sekarang yang nomor 4 ya, udah benar ya Bu tadi ya tadi ya. Lanjut sekarang yang nomor 4, boleh Bu Nia? Hai. Bainal madrasati wal manzili sittatu asjarin. Nah, sitatun artinya apa Bu? Sitah? 7, Pak. 7. Sitah itu artinya 6 Bu ya. Nah, Astagfirullah. kalau 7 itu artinya sabu'ah ya. Ya, sabu'atu asjar. Ya, maaf. Boleh diartikan Bu? Di antara sekolah dan manzil. Ya, manzil ya. Mungkin teman-teman sering dengar yang namanya malam nuzul Quran mungkin ya. Jadi nuzul itu kan turun ya. Tapi di sini ada yang namanya manzil. Manzil itu kalau secara bahasa ya, itu artinya sebenarnya tempat turun ya. Nah, berhubung di sini tempat apa? Tempat turun. Cuman kalau kita artikan secara biasanya ya, manzil itu memiliki makna rumah Bu ya. Jadi bainal madrasati wal manzili itu artinya di antara sekolahan dan rumah seperti itu ya. Ada apa? Ada pohon. Ada 7 pohon. 7 pohon ya, seperti itu ya. Oke, lanjut sekarang Pak Teddy yang nomor 5. No. Baik Ustaz. Ya. Fil madinati maidanun wahidun. Artinya di kota Ustaz ya? Iya, di kota Madinah. Kota maidanun lapangan Ustaz ya? Iya, ada lapangan. Ada di kota ada satu lapangan. Ada 1 lapangan, Masya Allah. Ini nggak ketipu ya Pak Teddy ya. Nah, jadi memang benar ya, ini maidanun bukan maidani ya. Jadi kalau maidani ini sedikit mirip dengan yang namanya musanna, tapi berhubung di sini pakai maidanun ya,
itu memiliki makna lapangan seperti itu ya, atau mungkin square seperti itu mungkin ya, itu lapangan. Itu maidanun sama bustanun beda Ustaz ya? Beda ya. Jadi bustan itu artinya taman ya. Jadi mungkin teman-teman sering dengar yang namanya bustanul atfal, itu kan taman kanak-kanak ya. Makanya bustan itu kita artikan taman. Tapi kalau lapangan itu sering kita gunakan maidan seperti itu ya. Nah. Oke, sekarang yang nomor 6 ya. Jadi udah benar ya Pak tadi ya. Sekarang yang nomor 6 boleh Bu Tati. Lil qomisi khamsatu azrorin. Artinya? Komis itu kalau di sini kayak baju laki-laki itu. Ya, gamis mungkin ya. Nah, betul seperti itu ya. Gamis memiliki 5 kancing ya. Iya 5 kancing, Masya Allah. Nah, benar Bu ya. Benar ya. 5 kancing ya. Jadi meskipun Bu Teti nggak tahu, tapi bisa ngira-ngira ya. Yang 5-nya, yang 5 apa ya? Kira-kira ya. 5 kancing gitu ya. Kalau di baju apa ya? Kayaknya kancing. Iya. Nah, kalau dibilang lengan nggak mungkin baju punya 5 lengan gitu ya. Jadi mungkin lebih pasnya kancing. Ya, udah benar ya Bu Teti ya. Sekarang yang nomor 7, Bu Nia boleh? Hunaka salah satu anharin. Iya, anhar artinya Dia memiliki hunaka. dia ya, hunaka di sana ya Bu ya. Di sana ada 3 anharin. Anhar tajri min tahtihal anhar. Ini ada sifat daripada surga ya. Di bawahnya mengalir anhar. Sungai. Anhar itu apa? Sungai-sungai ya. Berarti di sana ada 3 sungai. 3 sungai ya, seperti itu ya. Saya Salah pikir satu sih itu Ustadz nyambung kalimat sebelumnya enggak ya? sebelumnya yang mana Beda Bu ya? Yang Beda. nomor 6. Oh, beda. Ya, beda. Jadi setiap angka ini memiliki tema sendiri-sendiri ya. Iya. Oke, sekarang Bu Nia ya, udah benar ya. Sekarang Bu Pak Teddy boleh yang nomor 8. Maaf Ustaz, itu mau tanya dulu Ustaz. Oh ya, boleh. Yang kancing tadi Ustaz, kalau buat satunya apa? Buat apa tadi? Kalau satu itu mufrad ya Ustaz? Iya, mufrad. Azrorin itu kalau satunya apa Ustaz? Kalau satunya ini saya kurang ingat juga ya, mungkin zil juga bisa ya, cuman nanti coba saya cari ya, barangkali saya agak lupa juga ya. Soalnya kancing ini sering digunakan untuk kancing yang jumlahnya banyak, jarang kita sebutnya cuma satu gitu. Cuma nanti coba saya cari sambil cari ya. Boleh dilanjutkan sekarang ya, barangkali nomor 8 dulu ya. 8 saja. Fi hazihil ghurfati asyratu ashkhasin. Asyratu ashkhasin artinya? Ya, tadi diartikan. Tidak terdengar suaranya ya. Oh iya. Halo, Pak Teddy? Oh iya, ini. Halo? Apa Ustaz? Maaf Ustaz, tadi sinyalnya di sini lagi gangguan Ustaz. Oh, siap. Iya. Nah, boleh diulangi Ulang lagi Ustaz. tadi. Li hazihil madrasati. Madrasati. Tadi nomor 8 ya, nomor 8. Oh, sorry Ustaz, maaf Ustaz. Iya. Li hazihil ghurfati asyaratu ashkhasin. Artinya? Di dalam ini saja. Di dalam. Jadi di ini dalam. Itu biasanya kalau disambung dengan kata benda itu letaknya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia letaknya di belakang Mas ya. Jadi lihadil madrasati itu artinya lihadil ghurfati itu berarti di ruangan ini seperti itu ya. Ghurfah ini artinya ruangan ya. Di dalam ruangan ini ada 10 orang saja. 10 orang ya. Ashkhas itu jamak daripada syakhs ya. Syakhsun, syakhsoni, ashkhasun ya.
Kemudian yang azrar tadi ini sudah sempat saya cari ya. Jadi mufradnya itu zarun ya. Ada tasdid di ro-nya. Zarun zarroni azrarun ya. Itu ya. Ya, soalnya ini sambil dicatat Ustaz. Oh ya, siap. Ya, Zarun Ustaz ya. siap. Kalau yang ashos ini jamak daripada saksun ya. Kalau anhar jamak daripada nahrun ya. Oke, Ustaz. Oke. Ya benar ya tadi ya. Kalau ghurfa tadi ruangan ya. Oh, kan ini salah. Oke, bisa dilanjut Bu Teti nomor 9. 9. Lihadhil madrasati samaniyatu abwabin. Sama niatu abu abin. Artinya Sekolah ini memiliki 8 pintu. memiliki 8 pintu. Masya Allah ya. Udah lumayan menguasai ini ya Bu Teti ya. Nggak ada yang salah ini ya. Langsung sekarang yang nomor 10 Bu Nia. Ya. Fizari bati Hmm. sitatu ahmalin wa na'jatani. Hmm. Oh ya, Afan ya. Ini ada sedikit kesalahan apa namanya ketik ya. Itu yang benar itu ajmal ya. Jamak daripada jamal. Ya. Jamal artinya apa? Ajmal itu ya? Iya, yang benar ajmal Bu ya. Ini kurang titiknya ya. Jadi insya Allah nanti Fizari bati di dalam apa? Fizari bati. boleh dilewatin dulu. Nanti biasanya udah ketemu ya artinya ya. Ada ajmal, jamal, 6 apa sih? Ajmal, Jamalnya jamal artinya apa Bu? Jamal? jamal cantik. Oh, itu jamil ya. Oh, ya. Baca ya. Saya jamal itu artinya unta Bu ya. Saya kira udah tahu tadi ya. Apa nih? Tadi saya ambil mengartikan ya. Jamal itu artinya unta ya. Kita Kalau na'ja itu artinya warna jabatan. Aduh, aku nggak tahu. na'ja itu artinya kambing betina ya. Itu artinya na'ja ya. Na'jatan ini berarti 2 kambing. Dua kambing betina. Ya, kambing betina ya. Kalau jamal tadi unta ya. Nah, Unta. berarti kalau zaribah artinya apa Bu? Kira-kira. Kandang. Kandang, Masya Allah ya. Benar ya. Zaribah itu artinya kandang ya. Nah, zaribah itu kandang. Berarti diulangi lagi Bu, artinya gimana? Di dalam kandang ada 6 unta dan Dan 2 kambing betina. 2 kambing betina. Ya, benar ya seperti itu ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, udah selesai ya tadi ya untuk latihan yang pertama ini ya. Saya kira ini penting buat fondasi kita dalam memahami angka-angka seperti itu ya. Kalau Oke. Ustaz, itu kalau kambing laki-laki beda lagi, Bu? Kambing laki-laki ini beda lagi Bu ya. Jadi kambing itu macamnya banyak sekali Bu ya. Jadi nanti misalkan kalau di bahasa Jawa misalkan ya ada yang namanya gibas mungkin ya. Kemudian ada yang namanya domba dan dalam bahasa Arab ini banyak banget ya. Ada yang kemudian sering kita sebut dengan syatun ya misalkan. Nah, mirip dengan dalam bahasa Indonesia sate misalkan ya. Nah, itu dalam bahasa Arab itu syatun itu artinya kambing juga ya. Kemudian ghanam itu juga kambing gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya maiz ya. Maiz itu kambing juga ya. Cuman maiz ini mungkin yang sering kita sebut dalam bahasa Indonesia gibas itu ya, gibas ya. Itu kambing yang coklat-coklat itu namanya kalau dalam bahasa Arab maiz ya. Nah, kalau yang kayak sandusip itu mungkin saya kurang ingat juga ya. Sandusip itu kan yang putih itu kan ya. Yang di kartun itu. Ya. Oke, mungkin itu kapan-kapan kita bahas ya untuk macam-macam kambing gitu ya. Tapi sementara ini biar teman-teman nggak kebingungan atau kebanyakan mufradat, sementara untuk mufradat yang ada di kitab ini dulu ya. Oke. Untuk yang ini ya, sambil jalan ini kita disuruh nyebutin angka-angka ya yang ada di kolom ini ya. Mungkin boleh dimulai dari Pak Teddy yang nomor 1 boleh dibaca. Nomor 1 Ustaz ya. Iya. Ini memang angka-angka yang khusus ketemu dengan kata benda mudzakkar seperti itu ya. Boleh? Wahidun. Isnani saja. Isnani ya.
Isnani salasun. Salah satu ya, bukan salah satu ya. Oh, salah satun. Jadi ini Salah angka-angka yang satu. digunakan. Kalau salah satu ini memang sama dengan 1 2 yang disebutkan Pak tadi sama-sama memiliki sifat mudzakkar ya. Tapi berhubung ini perintahnya ini angka-angka yang khusus untuk kata benda atau mungkin yang ketemu dengan kata benda yang mudzakkar, makanya disebutkan salah satu seperti itu ya. Lanjut, Pak tadi yang selanjutnya. Arba'atun. Khamsatun. Sittatun. Iya. Sab'atun. Samaniyatun. Tis'atun. Iya. Asyaratun. Asyaratun ya, oke. Udah benar semuanya ya. Tinggal sekarang Jadi yang buat yang pertama tadi Ustaz, buat satu itu Ustaz, wahidun atau wahidatun? wahidun. Ya. Jadi kemarin kita sudah bahas di Terus pertemuan kemarin ya. Jadi untuk angka-angka yang di kolom ini ya, itu memang nggak menyesuaikan mudzakkar dan muannasnya, tapi memang ini menyesuaikan kata benda yang terletak setelahnya atau sebelumnya ya. Jadi kalau kata bendanya itu mudzakkar, maka kita pakai ini semuanya ya. Nanti berbeda kasusnya di pelajaran yang setelahnya ya. Jadi ini memang khusus angka-angka yang ketika kita ketemu dengan kata benda yang memiliki sifat mudzakkar seperti itu ya. Angkanya ya. Di setelahnya ini kita contohnya dikasih contoh kolam, dan kolam ini memiliki sifat mudzakkar seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi ini ya. Jadi pakai wahidun bukan wahidatun ya. Oke, untuk selanjutnya boleh dari Bu Tati yang nomor 2. Asyaratun, tis'atun, samaniyatun, sab'atun, sittatun, khamsatun, arba'atun, salasatun, isnani, Iya. wahidun. Wahidun, Masya Allah. Tinggal dibalik ya, nomor 1 dibalik jadi 2 ya. Sekarang yang nomor 3 agak acak sekarang ya. Boleh Bu Nia? Salah satun, isnani, arba'atun, sitatun, Sittatun ya, jangan. sitatun, Sittatun. wahidatun, wahidun, asyaratun, Iya. tis'atun, itu 7 ya. Sab'atun, khamsatun, samaniyatun. Ya, sekarang yang nomor 4 boleh Pak Teddy? asyaratun, salasatun, tis'atun, Tis'atun. sittatun, Sittatun ya. tis'atun, Ya, hampir mirip ya sittatun dengan tis'atun ya. Lanjut. isnani, khamsatun, Iya. samaniyatun, Iya. wahidun, Iya. arba'atun, sab'atun. Sab'atun. Oke, sekarang yang nomor 5 boleh lebih cepat mungkin Pak Bu Tati. Tis'atun, arba'atun, Iya. samaniyatun, kok lupa. 3, salah satun, Iya. sab'atun, isnani, sittatun, Iya. asyaratun, khamsatun, wahidun. Wahidun, Masya Allah ya. Nah, ini sebenarnya kita diminta sama mu'alif untuk menyusun kalimat di Ustadz Afan sini yang ya. mau maghrib dulu ya Ustadz. Oh, baik-baik. Ya, boleh Bu Tati. Ya. Nah, ini terkait dengan latihan ini ada kita diminta oleh al-mu'alif atau pengarangnya untuk menyusun kalimat yang ada di sini seperti itu ya. Tapi untuk sementara waktu ya, boleh kemudian kita lewatin dulu ya, mengingat di sini ada pelajaran penting terkait dengan angka juga ya. Jadi di sini kita masuk di pelajaran yang ke ada sutasya atau pelajaran yang ke-9 seperti itu ya. Di sini ya. Ada sutasya. Jadi dari kata tis'ah tadi kan artinya 9 ya. Berhubung dia itu ditambahin dengan alif untuk huruf pertamanya, berarti dia memiliki makna ke ya. Jadi at-tas'u itu artinya yang ke-9 seperti itu. Ya.
Oke. Nah, boleh dimulai dari Pak Teddy ya untuk yang di kolom, boleh dibaca terlebih dahulu. Bismillah. Majallatun wahidatun. Majallatani isnatani. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Salasu majallatin. Arba'u majallatin. Khamsu majallatin. Iya, Sittu majallatin. iya. Sab'u majallatin. Samani majallatin. Tis'u majallatin. Iya. Asyru majallatin. Asyru majallat. Ya, jazakallahu khairan Pak tadi ya. Majalah, Pak tadi tahu nggak artinya majalah apa ini? Kalau nggak salah majalah juga Ustaz bahasa Indonesia. Iya, majalah juga sama ya. Nah, jadi majalah, nggak tahu ini bahasa Indonesia ini orang Arab atau orang Arab yang nilai Indonesia ya. Saya kurang tahu juga ya. Jadi intinya majalah di sini memiliki makna majalah ya. Dan ini ya teman-teman sekalian, jadi kalau di pertemuan yang tadi atau kemarin itu atau dari Samin, pelajaran yang ke-8, itu kita membahas yang namanya angka-angka yang ketika dia itu ketemu dengan kata benda yang memiliki sifat mudzakkar ya. Tapi berbeda kasusnya ketika di adresitasi ini, di pelajaran yang ke-9 ini, kita ditemukan dengan angka-angka yang memang khusus ketika dia itu ketemu dengan kata benda yang memiliki sifat mu'annas seperti itu. Makanya di sini kita pakai kata majalah. Dan majalah seperti yang teman-teman ketahui, ya diakhiri dengan taman butoh yang merupakan salah satu ciri dari antara ciri-ciri kata benda yang memiliki sifat mu'annas seperti itu ya. Jadi di sini untuk angka-angkanya, makanya untuk angka dan 1 dan 2 seperti yang kemarin kita katakan, angka 1 dan 2 itu menyesuaikan, sedangkan angka 3 dan sampai 10 itu menyelisihi seperti itu ya. Makanya untuk majalatun di sini kita pakai yang namanya wahidatun, bukan wahidun. Karena 1 dan 2 itu memiliki sifat menyesuaikan ya. Kalau majalah atau kata bendanya itu mu'annas, maka untuk angkanya juga ikut mu'annas seperti itu. Demikian juga di angka kedua ya. Nah, kalau bendanya itu mu'annas ya, seperti majalatan ini ya. Nah, dan ini juga selain dia itu mu'annas, dia itu bentuknya juga musanna ya. Musanna itu 2, mu'annas itu perempuan ya. Dan isnatani ya, ini ada tanya di sini. Tani merupakan petunjuk bahwasanya dia itu merupakan bentuknya atau sifatnya mu'annas seperti itu ya. Jadi memang untuk angka 1 dan 2 ini memang menyesuaikan. Nah, berbeda kasusnya dengan angka 3 sampai 10 ya. Jadi ketika kita ketemu dengan angka 3 dengan sampai 10 itu memang memiliki sifat menyelisihi. Makanya ketika kita ketemu dengan kata benda yang memiliki sifat mu'annas, untuk angkanya kita jadikan mudzakkar. Makanya di angka-angkanya ini tidak diakhiri dengan yang namanya taman butoh ya. Makanya ada salatu, kemudian arba'u, khamsu, sittu, sab'u, samani, ya, tis'u dan asyru ya seperti itu. Dan bedanya kalau teman-teman perhatikan untuk asyru di sini ya, sinnya dia menggunakan yang namanya sukun, tidak menggunakan fathah ya. Seperti itu ya. Bisa difahami ya. Jadi untuk angka 1 dan 2 itu menyesuaikan ya. Sedangkan angka 3 dan sampai 10 itu menyelisihi seperti itu ya. Jadi kalau 1 2 itu sama-sama kalau mudzakkar dengan mudzakkar, mu'annas dengan mu'annas, tapi kalau angka 3 sampai 10 itu kalau kata bendanya itu mu'annas, maka angkanya menjadi mudzakkar gitu ya. Saya kira bisa dipahami ya. Jadi majallat ya itu merupakan jama daripada majallatun. Jadi majallatun, majallatani, majallatun seperti itu ya. Ya Ustadz, gitu, ya. mau Ya. tanya, Ya, itu tafadhol. kenapa yang ke-3 sampai 10 tidak pakai tak marbutoh ya? Iya, karena dia sifatnya jama Bu ya, dan jama ini memang sifatnya hafalan Bu ya, khususnya. Ya. Dan memang ya, dan biasanya memang seperti itu Bu ya, ketika ada kata benda yang memang diakhiri dengan ta marbuthah dalam artian dia itu muannas, itu untuk jamanya biasanya dibentuk seperti ini ya, diakhiri dengan alif dan ta seperti itu ya. Jadi ini memang sedikit hafalan Bu ya untuk menyesuaikan ini ya. Tapi tetap mu'anas ya itu ya? Tetap muannas sebenarnya. Nah, ya. Jadi memang untuk angka 3 sampai 10 ini yang dilihat itu kata mufradnya Bu ya. Jadi nggak dilihat dari jamaknya ya. Nah, jadi kalau mufradnya itu dia itu muannas, maka dia di sini kita pakai mudzakkar untuk angkanya ya. Jadi dilihat itu memang dari mufradnya bukan dilihat dari jamaknya. Karena
kata benda yang mufradnya itu misalkan mudzakkar Bu ya. Nah, misalkan kemarin kita misalkan ada kolamun ya. Kolamun dia kan mudzakkar ya. Nah, kalau kita mau jamakkan menjadi aklam, aklam ini berubah yang awalnya tadi itu mudzakkar menjadi muannas. Makanya saya katakan tadi ya, untuk angka 3 sampai 10 itu jangan lihat di kata benda yang setelahnya, tapi lihat di mufradnya. Kalau mufradnya dia itu muannas ya, maka untuk kata bendanya itu menjadi mudzakkar, menyelisihi seperti itu ya. Jadi yang dilihat itu mufradnya seperti itu ya, bukan dilihat di sininya ya. Bisa difahami kira-kira Bu ya? Pelan-pelan ya, insya Allah ya. Nanti sambil latihan nanti saya ingatkan lagi ya, seperti itu. Ya, oke kita lanjut ya untuk yang di sini ya. Di sini kita dikenalkan dengan kata benda yang memang dia itu mufrad, musanna dan jamak. Jadi kalau kemarin gitu kita melihat bentuk mufrad, musanna dan jamak ketika dia itu mudzakkar ya. Tapi yang di sini kasusnya kita lihat kata bendanya itu muannas seperti itu ya. Dan mungkin boleh dimulai dari Bu Nia, Bu Nia ya. Ya. Boleh Bu Nia dibaca yang ini sabburatun nih sabburatun. Sabburatun. Sabburotani. Sabburatun. Sabburatun panjang ya. Sabburatun. Iya, lanjut. Minasyatun. Minasyatani. Minasyatun. Tolasatun. Tolasatani. Tolasanun. Tolasatun ya. Bintun. Bintani. Banatun. Ya. Hujratun. Rotani. Hujuratun. Iya. Luwotun. Luwotani. Luwotun. Mimhatun. Mimhatani. Mimhawatun. Iya. Jadi mimhawatun. Salat. Ya nggak apa-apa Bu dibaca dulu ya Bu ya. Salatun. Salatani. Solawatun. Onatun. Onatani. Onawatun. Samaun. Samaani. Samawatun. Samawatun. Iya. Jadi di sini ya mungkin Bu Nia ya. Di sini kita dikenalkan dengan kata benda yang sifatnya itu muannas dan secara jamak ya. Itu kita lihat saja ya bagaimana kita menjamakkan kata benda yang memiliki sifat muannas seperti itu ya. Jadi di sini ya kita ada yang namanya sabburatun, itu artinya kemarin masih ingat ya sabburatun itu artinya apa? Papan tulis ya. Kalau kita jadikan yang namanya mufrad tadi itu musanna, itu tamar butahnya yang di belakang ya. Tamar butahnya yang di belakang itu tetap ada di musanna. Cuma nanti bentuknya kita rubah menjadi tak biasa. Ya, tak biasa dan ditambahin dengan yang namanya alif dan nun seperti ini ya. Ini kasusnya ketika dia kata bendanya muannas seperti itu ya. Nah, untuk ketika kita ingin mengubahnya menjadi jamak ya, ini kita rubahnya tinggal yang kemudian tamar butoh itu kita rubah menjadi tak biasa dan sebelumnya kita tambahin dengan alif seperti ini. Sabburatun. Ini mirip kasusnya dengan yang namanya muslimatun. Jadi kan mungkin teman-teman sering dengar ya, ada khotib yang biasanya bilang ayyuhal muslimina wal muslimat misalkan ya. Jadi muslimat itu memang jamak daripada muslimatun. Muslimatun, muslimatani, muslimatun seperti itu panjang ya. Seperti itu ya. Dan ini yang kemudian sering kita sebut dengan yang namanya jamak muannats salim. Jadi jam'u muannatsin salimun. Kalau secara harakat seperti itu ya. Tapi insya Allah itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya terkait jamak yang seperti itu. Jadi untuk sementara waktu bahwasanya ketika kata benda itu memiliki sifat muannas, kalau kita mau jadikan menjadi musanna,
Tinggal kita jadikan taman butoh yang di belakangnya itu menjadi ta biasa dan ditambahin dengan alif dan nun, itu ketika musanna. Tapi kalau jamak, kita rubah yang tadinya taman butoh ya, itu menjadi alif dan ta seperti yang teman-teman lihat di mana? Di sini ya. Nah, kemudian minasyatun ya. Minasyatun masih ingat kemarin minasyatun artinya apa? Kemoceng ya, minasyatun ya. Minasyatun jadi minasyatani, minasyatun gitu ya. Mirip secara polanya dengan sebelumnya ya. Kemudian telasatun itu artinya menghapus papan tulis ya. Ya. Ini memang ejaan lama ya telasatun itu. Tapi kalau ejaan baru itu biasanya kita gunakan mim sahah ya. Nah, jadi kemudian di sini ada bintun ya. Bintun artinya anak perempuan ya. Nah, perempuan. Jadi kalau anak laki-laki itu waladun ya. Tapi kalau anak perempuan itu bintun ya. Makanya sering dalam bahasa Indonesia dalam penggunaannya ada yang namanya binti, kemudian bin seperti itu ya. Nah, kemudian di hujrah artinya masih ingat ya, kamar ya, hujrah ya. Jadi anak perempuan ya. Salah satu penghapus papan tulis. Kemudian lughatun. Nah, lughatul Arabiyah itu kan bahasa Arab kan ya. Berarti lughatun saja artinya adalah bahasa ya. Kemudian mimhatun sama dengan mimsahatun artinya menghapus juga ya. Mimhatun. Kemudian sholatun. Nah, sholat artinya sholat ya. Nah, jadi sholat sendiri sebenarnya memiliki makna yang sangat banyak ya dalam bahasa Arab. Tidak hanya memiliki makna sholat, karena kalau teman-teman lihat misalkan di literasi fikih misalkan ya, itu sholatun secara bahasa memiliki makna doa ya. Dan di Al-Quran ternyata sholat itu juga bisa memiliki makna sholat, bisa juga memiliki makna tempat ibadahnya orang Yahudi ya. Nah, atau mungkin dalam bahasa Indonesia apa ya, tempat ibadahnya Yahudi itu apa sih namanya? Saya lupa juga. Intinya di Al-Quran itu ada yang namanya lafadz sholawatun seperti ini. Ya, dan sholawatun ini tidak hanya memiliki makna sholat-sholat ya, tapi memiliki makna tempat ibadahnya orang Yahudi ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya qanaatun ya. Nah, qanaah itu bisa kemudian kita artikan saluran ya, atau bisa juga kemudian kita sering yang kalau dalam bahasa Arab mungkin Bu Teti juga sering ya. Ya, qanah al-jazirah mungkin ya. Qanah jazirah itu artinya channel jazirah gitu ya. Jadi qanah itu memiliki makna channel seperti itu. Kemudian ada yang namanya sama. Sama itu artinya langit ya. Sama awat wal ard misalkan ya. Sama awat itu jamaknya ya. Boleh sama awat. Oke, saya kira jelas ya untuk ini ya. Tinggal kemudian kita hafalkan saja untuk jamak ya. Kadang-kadang nggak hanya memiliki pola alif dan ta, bisa berubah-ubah. Makanya tadi kalau kemarin ya kita saya sebutkan bahwasannya untuk kasus yang jamak itu kalau bisa dihafalkan, nggak hanya dihafalkan polanya ya, tapi dihafalkan. Kalau mim hatun itu nggak jadi mim hatun tapi mim hawatun seperti ini misalkan ya. Kemudian sholatun itu tidak sholat tapi sholawat. Makanya saya minta kalau bisa dihafalkan untuk jamaknya ya. Gitu ya. Kayak tadi majalah jadinya majalatin ya. Majallatun ya. Sebenarnya untuk aslinya itu majallatun Bu ya. Cuman berhubung dia itu letaknya setelah angka 3 sampai 10 ya. Iya. Itu dijadikan kasrah dalam hukum nahwunya seperti itu ya. Iya. Ya. Oke. Sebelum saya lanjut barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Kalau nggak ada kita Ustaz, masuk di paragraf. Oh ya. Yang sama un itu berarti mu'annas ya? Iya, mu'annas. Ya, benar. Karena kan nggak ada tak marbutohnya. Iya, jadi memang untuk angka 3 sampai 10 seperti yang saya sebutkan tadi, itu kita lihat di angka atau bentuk mufradnya Bu ya. Jangan dilihat di apa namanya? Muannasnya. Bukan dilihat di jamaknya, tapi dilihat di mufradnya ya. Kalau mufradnya dia itu muannas, maka untuk angkanya kita jadikan mudzakkar seperti itu ya. Demikian juga kalau misalkan mufradnya itu mudzakkar, maka untuk angkanya untuk angka 3 sampai 10 itu kita jadikan muannas seperti itu ya. Misalkan kata yang mudzakkar misalkan kolam ya. Kolam itu kan jamaknya aklam ya. Nah, makanya jadinya itu salah satu aklamin, bukan salah satu aklamin seperti itu. Bisa dipahami Bu ya itu ya? Ya.
Nggak apa-apa. Kalau misalkan untuk tahap nanti sambil jalan, nggak apa-apa ya. Nah, nggak apa-apa ya. Oke, oke kita lanjut saja ya untuk yang paragraf selanjutnya ya. Di sini ada ahadhihi qurrasatuka, boleh dibaca sambil diterjemahkan mungkin dimulai dari Pak Teddy ya. Bismillah. Ahadhihi kurrosatuka. Hmm. Apakah ini buku tulismu saja? Buku tulismu benar ya, qurrasah ya, Ya. buku tulis. Nah. Naam. Hadhihi kurrosati. Iya, ini adalah buku tulis saya. Ya, ya. Lanjut. Lagi Ustaz? Ya. Kam kurrosatan laka. Hmm. Ada berapa buku tulismu? Buku tulis yang kamu miliki ya, laka di belakang kamu memiliki ya. Oh, jadi li tis'u kurrosatin. Saya memiliki 9 buku tulis. Ya, 9 buku tulis. Kenapa pakai tisu nggak pakai tis 1, Pak tadi? Tadi kata Ustadz tadi dari apa? Dari 3 sampai 10 apa berlawanan Memiliki kata hukum? Ustadz. Iya, menyelisihi ya. Menyelisihi. Nah, jadi memang kan mungkin bisa langsung dijawab seperti ini ya, karena memang untuk kata bendanya ini memiliki sifat muannas mufradnya ya, dan memang memiliki bentuk menyelisih tadi ya. Oke, untuk selanjutnya sekarang Bu Nia boleh? Aina hujratuka? Aina Aina artinya atau kemana? di mana ya, benar ya, di mana aina. Di mana hujratuka? Kamu pindah? Hujratuka, ini ada 2 kata ya, hujratun sama ka ya. Hujratun artinya kamar ya, berarti Kamar ya. ka di sini. Kamarmu? Kamar laki-laki apa perempuan, Bu Nia? Hujratuka. Ka laki-laki? Laki-laki ya, benar. Jawabannya? Hujrati hunaka. Kamarku di sini. Ini kamarku di sini ku laki-laki apa ku perempuan? Hujrati hunaka. Hujrati. Perempuan kayaknya hujrati. Perempuan ya kan? Kayaknya perempuan ya, ada kayaknya ya. Jadi memang ya ini sedikit pertanyaan jebakan ya sambil murojaah juga ya. Jadi untuk kata ya atau mungkin ku di sini ya, itu memang memiliki sifat bisa dia itu gunakan untuk mudzakkar, bisa juga muannas, nggak ada bedanya ya. Jadi tadi pertanyaannya sebenarnya sudah salah ya kalau boleh dikatakan ya. Jadi ini sedikit pertanyaan jebakan ya. Hujrati ini bisa mudzakkar bisa muannas ya. Tapi berhubung pertanyaannya ini laki-laki, boleh kemudian kita katakan ini khusus laki-laki seperti itu ya. Oke. Terus selanjutnya boleh Bu Nia dilanjut. Kaminasyatan fiha. Kaminasyata fiha. Ada berapa? Minasyah masih ingat? Kemoceng ya, minasyah ya. Ya, ada berapa kemoceng di dalamnya? Fi hujratika minasyatani. Hujratika. Di dalam. Tadi ya? Di dalam? Di dalam kamar. Kamarnya siapa? Fi hujrati. Fi hujrati di dalam kamarnya. Kamarnya. Tadi yang atas tadi apa, Bu? Di dalam kamarku. Di dalam kamarku ya. Kamarku. Di dalam kamarku ada 2 kemoceng. 2 koceng. 2 kemoceng ya. 2 kemoceng. Kenapa 2 kemoceng, Bu? Di situ ada alif dan nun ya. Alif dan nun itu mufrad apa jamak, Bu? Apa misna apa? Minasyatani itu jamak apa mufrad? 2 itu apa ya yang tengah-tengah tadi? Ada yang ingatnya yang tengah-tengah ya. Iya. Musanna, Bu ya. Mu'anas, musana. Musanna, mu'anas perempuan ya, bukan musanna 2. Dari kata-kata ifnan ya. Musanna ya. Kan ingat tak duluan ya. Oke. Jazakillah khairan Bu Nia ya. Nah, sekarang gantian ini Bu apa namanya? Bu Teti udah gabung belum ini?
Hadir Ustaz. Oh, siap. Ya, sekarang Bu Tati ya, untuk selanjutnya. Kam hujrotan fi baitika fi Artinya baiti arba'u hujuratin. 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 Berapa kamar di rumahmu? Di rumahku ada 4 kamar. Ada 4 kamar ya. Kenapa pakai arba'u nggak pakai arba'atu Bu Tati? Karena mufradnya itu Karena kata bendanya mu'annas. kata Sebenarnya mu'annas. Iya, mufradnya mu'annas ya, benar ya. Di hujratun itu kan mu'annas ya. Nah, berhubung dia itu mu'annas, maka untuk angkanya kita jadikan mudzakkar. Ya, makanya di sini kita pakai arba'u, nggak pakai arba'atu ya. Oke. Lanjut. Di sini sudah ada Pak Sarta ya. Mungkin Pak Sarta boleh gabung barangkali. Sudah di rumah ini Pak Sarta. Ya, Allah. Sudah. Masya Allah. Ya, boleh Pak Sarta. Bismillahirrahmanirrahim. Halit satu alal maktabi. Artinya? Apakah penghapus itu di atas meja? La balhiya tahtas sabburati. Tidak, tetapi ia ada di bawah papan tulis. Di atas, di bawah apa di atas, Pak? Di bawah papan tulis. Di bawah papan tulis ya, Mas. Kalau salah ya. Ini nggak ada angkanya sama sekali nih Mas Sarta ini ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Oke, lanjut sekarang kembali ke Pak Teddy ya. Boleh Pak Teddy? Yang Kam tallasatan. kam tallasatan huna. Ada berapa penghapus di sana di sini? Di sini ya. Hunaka tallasatun wahidatun. Di sana ada satu penghapus. Ada satu penghapus papan tulis ya, seperti itu. Jadi untuk angka 1 dan 2 itu meskipun dia letak angkanya itu di belakang, tapi bacanya dalam bahasa Indonesia letaknya di depan ya. Makanya dibaca satu penghapus ya, bukan penghapus 1 ya. Nah, ini tadi mungkin kadang-kadang ada yang nanya, Ustaz ini kan pakai huna ya pertanyaannya, tapi kok jawabannya huna Kak? Nah, ini bisa jadi ada iya, satu itu. Kenapa Ustaz? Ini ya. baru mau tanya Ustaz. Baru mau tanya ya. Ya, jadi ini kadang-kadang problem juga ya teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi kenapa dia pakai huna tapi jawabannya huna Kak? Karena memang bisa jadi teman-teman ini ketika nanyanya ini sama yang jawab letaknya berjauhan ya. Misalkan teman-teman yang bertanya itu letaknya dekat sama papan tulis misalkan. Ternyata yang jawab letaknya atau dia sedang duduk di belakang ya. Makanya dia itu pakai di sana, nggak pakai di sini seperti itu. Jadi antara yang nanya sama yang menjawab ini berjauhan seperti itu ya. Makanya yang bertanya pakai di sini, yang jawab pakai di sana seperti itu ya. Nah, bisa difahami ya itu ya tadi ya. Nah, Insyaallah Ustaz bisa. Oke, sekarang yang selanjutnya tadi Pak Teddy ya. Jadi kemudian sekarang boleh Bu Nia. Ainal arobatu? Di mana? Arobah itu artinya gerobak deh. Oh, gerobak. Di mana gerobak? Atau gerobak itu ya boleh karena memang di sini ada al ya, makanya gerobak itu. Di mana gerobak itu? Al-arobatu fi syari'i. Gerobak itu di jalan. Di mana? Di jalan. Ya, benar Bu ya, di syari'i. Dan seperti yang saya katakan kemarin ya, syari'i ini memang kadang-kadang memiliki makna yang lumayan banyak, tergantung konteksnya di mana. Nah, kalau konteksnya di literasi fikih misalkan, di kitab-kitab fikih, itu bisa kita artikan syari'i itu, atau mungkin di usul fikih juga ya, itu bisa kita artikan sebagai pembuat syariat, atau dalam artian di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini konteksnya itu memiliki makna jalan raya seperti itu ya. Berbeda dengan torik ya. Kalau torik itu jalan setapak ya, tapi kalau syarik itu jalan raya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya sekarang langsung ke Bu Teti boleh? Kam arobatan hunaka arobatani. Berapa gerobak? Ada berapa gerobak di sana? Di sana ada 2 gerobak. Ada 2 gerobak. Ya. Lanjut sekarang Pak Sarta.
Kam ajalatan lisayyarati? Ada berapa? Nah, ini ajalah mufradat baru ya. Roda bukan? Oh, udah ketahuan ya. Kira-kira. Ya, benar ya. Ada berapa roda yang dimiliki oleh? Ada berapa roda yang dimiliki mobil? Nah, Lisayyarati arba'u ajalatin. Yang dimiliki mobil ada 4 roda. ada 4 roda ya, bukan 3 roda ya. 3, Ada 4 roda becak. ya. Becak. Oke, lanjut di selanjutnya. Boleh Pak Teddy? Baik, Ustaz. Kam sayyaratan fil Madinah? Ada berapa mobil di kota, Ustaz? Fiha sayyaratun katsiratun. Di dalamnya Atau di dalam kota itu, Ustaz ya? ya, di dalam kota boleh. Dalam kota ada sayyaratun, ada banyak mobil, Ustaz. Ada mobil yang banyak seperti itu ya, mobil yang Ada banyak. mobil yang banyak, bukan ada banyak. Boleh sih kalau kita artikan tadi ada banyak mobil juga boleh ya. Nah, yang penting antum paham lah. Oke ya tadi ya. Ini tadi beberapa sudah teman-teman ketahui ya. Ini sedikit pencobaan terkait dengan angka yang memang khusus angka yang ketika ketemu dengan mufradat yang memiliki sifat muannas seperti itu. Ya. Oke, sekarang boleh dilanjut sekarang di apa namanya? Boleh mungkin minta bantuan Pak Sarta ya. Kebetulan sudah gabung ya. Di sini boleh dibaca sambil diterjemahkan Pak Sarta. Ana muslimun. Saya Artinya? seorang muslim. Iya. Anta muslimun. Kamu seorang muslim laki-laki. Laki-laki ya benar. Nahnu muslimani. Kami 2 orang muslim. Iya, 2 orang muslim. Anta mu'minun. Kamu seorang mukmin laki-laki. Iya. Wa sahibuka mu'minun. Dan temanmu seorang mukmin. Temanmu laki-laki apa perempuan, Pak? Laki-laki. Iya, laki-laki. Wa ana mu'minun. Dan saya seorang mukmin. Nahnu mu'minuna. Kami semua orang mukmin. Kami semua orang mukmin atau kami adalah orang-orang mukmin seperti itu ya. Di sini ada tambahan wawu dengan nun seperti ini. Oke, apa yang di sini saya ya. Ya. Mukminun ya. Mukminin ini jamak daripada mukminun ya. Ini mukminun, mukminani, mukminuna gitu ya. Ulang salat. Nahnu mu'minuna. Kami adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin ya. Oke, jazakallahu khairan Pak Sata ya. Ini terkait bacaan tadi. Sekarang boleh dilanjut sekarang Bu Nia ya. Selanjutnya. Allahu Rabbi wa Rabbuka huwa Rabbuna. Ya. Allah Tuhanku dan Tuhanmu laki-laki. Dia Tuhan Rabbuna, Tuhan kita. Tuhan kita ya. Nah, di sini ya. Maknanya daripada nahnu ya. Nah. Kemudian lanjutannya Bu. Ya. Muhammadun Nabiyuna. Muhammad Nabi kita. Wal Islamu dinuna. Dan Islam agama kita. Iya, seperti itu ya. Lanjut. Lana dinun huwal Islamu. Lana. Kalau laka itu kamu memiliki, berarti lana? Oh iya, kita memiliki agama. Agama. Dia bernama Islam. Dia adalah Islam. Nah, boleh ya. Jadi huwa seperti yang saya katakan kemarin ya, itu tidak hanya memiliki makna untuk orang yang memang berakal, tapi bisa kemudian kita gunakan untuk kata benda yang yang memang tidak berakal seperti itu ya. Jadi huwa di sini itu menunjukkan kembali ke din di sini ya, huwal Islam. Ya.
Boleh lanjutannya Bu Teti ya. Nahnu muslimuna wa mu'minuna. Kami muslim, Orang-orang muslim. kami orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Iya, kemudian Abuka mu'minun wa muslimun. Ayahmu seorang mukmin dan muslim dan seorang Iya. muslim. Ummuka mu'minatun wa muslimatun. Ibumu seorang mukmin dan muslim dan dan seorang muslimah ya. muslim. Muslimah. Abuka wa ummuka mu'minani wa muslimani. Ayahmu dan ayahmu dua ya Abu? Ummuka. Ibumu. Ayahmu dan ibumu Iya. Mukmin. Dua orang mukmin ya. Ya, dua orang Dua mukmin dan dua orang muslim. Dua orang muslim ya. Ini mungkin teman-teman belum tahu juga ya. Abun ya. Kalau teman-teman lihat di sini, abun itu kan tulisannya kalau dia nggak digabung dengan k ya atau dengan yang lainnya, itu biasanya cuma gini doang. Apa nih? Cuma seperti ini ya misalkan. Ini sebenarnya seperti ini. Tapi berhubung dia itu digabungkan dengan k seperti ini ya, itu maka ada yang kemudian kita sebut yang namanya huruf tambahan ya. Yaitu huruf tambahan k, wawu ya. Jadi abuka seperti ini. Demikian juga kalau digabungkan dengan hu ya, misalkan ya, hu ini jadinya menjadi abuhu. Ada tambahan wawu di sini. Jadi ini yang kemudian kita kenal dalam ilmu nahwu sebenarnya adalah al-asma al-khamsah. Cuman ini pembahasannya di level 2 ya. Jadi nggak apa-apa, ini sebagai ilmu saja bahwasannya ketika ada yang namanya abun ya, ketika dia itu ketemu dengan k ya, yang memiliki makna kepemilikan, itu ditambahin dengan yang namanya wawu. Dan kemudian juga ya, seperti yang teman-teman ketahui ya, umun. Jadi berbeda dengan umun. Kalau umun nggak usah tambahin dengan wawu, tapi hanya abun saja ya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, ada abuka sama umuka. Abuka ini mudzakkar, umuka dia itu muannas. Nah, kalau kita gabungkan dua-duanya supaya bisa menjadi satu kalimat ya, itu nggak apa-apa ya. Kemudian kita jadikan ini mu'minani, bukan mu'minatani. Jadi memang yang dimenangkan itu yang mudzakkar ya. Nah, muslimani, bukan muslimatani. Ya, gitu. Jadi memang dalam penyebutan dalam bahasa Arab itu kalau misalkan ada perkumpulan antara laki-laki dengan perempuan, itu kalau kita panggil itu hanya laki-lakinya saja nggak apa-apa ya. Makanya misalkan Rasulullah SAW menyebutkan misalkan ya ayyuhal muslimun misalkan ya, itu bisa kemudian khitabnya atau orang yang dipanggil itu bisa orang laki-laki, bisa juga orang perempuan. Jadi laki-laki penyebutan muslimun itu bisa mewakili orang-orang di situ, perempuan sama laki-laki bisa mewakili. Ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Jadi alhamdulillah tadi teman-teman sudah mulai bisa mengartikan ya di sini yang bahasa Arabnya ya. Sekarang masih ada bacaan lagi ternyata di sini ya. Boleh sekarang dimulai dari Pak Teddy ya. Ya di sini. Baik. Ya. Bismillah. Lana madrasatun ismuha. Kami memiliki sekolah saja. Sekolah. Ismuha namanya. Namanya apa? Ada di titik ini dibebaskan ya. Misalkan sekolahan Muhammadiyah misalkan boleh ya. Nah, teman yang lainnya ya. Boleh dilanjut? Nah, tilka madrasatu. Tilka madrasatun lana. Di situ di sekolah itu. Di sekolah itu atau sekolah itu ya seperti itu ya. Sekolah itu lana milik kami. Iya, milik kami atau milik kita ya. Dan milik kita, walil muslimin, dan milik orang-orang muslim. Apa saya lagi bantu Ustaz? Oh iya, siap. Syabarakallah. Enggak Ustaz, insyaallah bisa. Hal anta tilmizun fil madrasatil ibtidaiyah?
Apakah kamu tilmizun, apakah kamu seorang murid di sekolah ibtidaiyah itu sekolah dasar Ibtid- Ustaz ya? Sekolah dasar benar ya, atau MI ya seperti itu ya, MIM dan I ya. Nah, Apakah ini kamu ada sedikit pembenaran ya. Ini ada sedikit kesalahan penulisan. Ini sebenarnya nggak pakai yang namanya hamzah di situ ya. Jadi kita ini sebenarnya pakai hamzah wasli bukan hamzah qat'i. Jadi hamzah qat'i itu kalau di situ ada model ain di sini ya. Itu namanya hamzah qat'i ya. Tapi kalau hamzah wasli itu nggak ada ainnya. Jadi sebenarnya di sini pakai hamzah wasli. Ya. Boleh dilanjutkan? Naam, ana Karena apa? naam ana tilmizun. Boleh dilengkapi sampai sini ya, kayak di pertanyaannya. Oh, naam ana tilmizun itu Ustaz. Tilmidun fi Oh, naam ana tilmizun fil madrasati ibtidaiyah. Iya, seperti itu. Atau boleh kemudian kita ganti jawabannya menjadi la. Jadi kan na'am ya. Kalau la, Oh, iya. La bal ana tilmizun fil madrasati sanawiyati. sanawiyah. Tidak, akan tetapi saya adalah seorang murid di sekolah SMP Ustaz ya. SMP, MTS mungkin Iya. ya. Jadi kita MTS. bahasanya pakai Iya, MI atau sorry, MTS sorry. seperti itu ya. Ya. Baik, Ustaz. Jadi MI kalau madrasah ibtidaiyah itu MI ya. Apa nih? Ini sedikit ada. Nah, madrasah ibtidaiyah itu MI. Oh. MI kalau madrasah sami ya itu MTS ya. Itu. Hanya saja ya ini sedikit kesalahan pengoreksikan dalam bahasa Indonesia ya. Nah, mungkin teman-teman tahu bahwasanya madrasah MTS ini biasanya setara dengan SMP ya. Cuman dalam di Saudi misalkan MTS ini sebenarnya setara dengan SMA ya. Madrasatul Tsanawiyah itu SMA sebenarnya ya. Tapi kita terjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan MTS itu menjadi SMP ya. Nah, tapi jadi mungkin untuk lebih gampangannya kita pakai MTS seperti ini aja. Jadi Madrasatul Tsanawiyah kalau di Saudi itu lebih setara dengan yang namanya SMA seperti itu ya. Kalau SMP itu ada yang namanya Madrasah Al-Mutawassithah. Ya. Saya tuliskan dulu ya. Al-Madrasatu Al-Mutawassithatu. Mutawassithah. Seperti ini ya. Ini kalau ini SMP ya. Jazakallah khairan tadi ya untuk paragraf yang dibaca tadi ya. Jadi memang ini tadi jawabannya kan na'am itu ketika dia itu memang orang anak MI ya. Tapi kalau bukan anak MI ini jadinya ya jawabannya la bal anak itu di madrasatul tsanawiyah tidak. Tetapi saya seorang murid di sekolahan atau di MTS seperti itu ya. Oke, lanjutannya mungkin Pak Sarta boleh dibaca sambil diterjemahin. Hal fi madrasatika darsul lughati? Apakah di sekolahmu ada pelajaran bahasa? Naam, fiha darsul lughati. Iya, di sana ada pelajaran bahasa. Ya. Hadad darsul lughah. Pelajaran ini adalah pelajaran bahasa. Lana salah satu durusin fil lughati. Kami memiliki 3 pelajaran di dalam bahasa. Ia yaitu al-lughatul arabiyyatu, bahasa Arab, wal lughatul indonesiyyatu, bahasa Indonesia, wal lughatul injiliziyatu. Indonesia, Masya Allah. Ya, Indonesia ya. Ini kalau dalam ejaan yang terbaru kita memang pakai English ya, pakai Jim ya, Indonesia. Tapi kalau di ejaan lama itu biasanya kita pakai namanya Indonesia, pakai kaf di situ ya. Tapi nggak apa-apa, ya, udah benar tadi ya Pak Serta ya, pakai Indonesia seperti itu ya. Jadi bahasa Inggris itu al-lughatul Indonesia ya. Oke. Mungkin langsung saja ya. Di sini ada angka-angka yang kemudian kita diperintahkan untuk membacanya dalam penggunaannya. Jadi memang ini angka-angka yang kita gunakan ketika angka itu bertemu dengan kata benda yang memiliki sifat muannas seperti itu. Jadi mungkin saya mulai dari yang pertama ya.
wahidatun ya, isnatani, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamani, tis'un, ashrun. Gitu. Jadi nggak ada tak marbutoknya ya untuk 3 sampai 10. Tapi kalau angka 1 sama 2 ada taknya di situ. Oke, mungkin boleh dimulai dari Bu Teti nomor 2. Tis'un, Tis'un, nah, isnani, isnani, apa tadi ya? Ini kan 2 kan? Ustaz? 2 tapi khusus kata benda yang mu'annas Bu ya. Berarti isnatani Bu ya. Nah, Oh, isnatani. 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 Oke. Samaniyun. Samani. Arba'un. Oh, enggak. Ini berapa Bu? Berapa Bu? Kok kamu lihat yang ini sih? Maaf. Oh iya. Oh ya, agak ke bawah ya kursornya. Ya, Kak. Salah satun. Salah satu. Salasun. Salah Maaf, satu ya. masih yang tadi Fokus Bu ya. soalnya pelajaran yang itu. Iya, siap. Lanjut. Sab'un, Hmm. arba'un, Hmm. khamsun, Hmm. ashrun, wahidatun, Wahidatun. situn. Situn, Masya Allah. Sekarang yang nomor 3 Bu Nia, boleh? Nomor 3 ya. Iya. Sab'atun. Sab'un ya, bukan sab'atun ya. Sab- Sab'un. Sab'un. Hmm. Arba'un. Hmm. Wahidun. Wahidatun Bu ya. 1 sama 2 itu mu'annas ya. Kalau angka 3 sampai 10 dia itu mudzakkar. Lanjut. Samaniyun. Samani. Saman. Ya. Khamsun. Khamsun. Isnani. Isnatani Bu ya. Astagfirullah. Ya nggak apa-apa Bu ya. Nah, lanjut. Tis'un. Nah, tis'un. Situn. Situn. Salasun. Ya. Ashrun. Ashrun. Masya Allah. Ya. Sekarang nomor 4 Pak Sarta boleh. Ashrun, samani, Hmm. arba'un, isnatani, Iya. sittun, Hmm. salasun, Iya. khamsun, Hmm. tis'un, wahidatun, Wahidatun. sab'un. Sab'un. Sekarang yang nomor 5 Pak Teddy. Ashrun, Hmm. tis'un, Hmm. samani, Hmm. sab'un, Hmm. sittun, Hmm. khamsun, Iya. arba'un, Iya. salasun, Iya. isnatani, Isnatani. wahidatun. Wahidatun ya. Ketipu ya. Oke, langsung saja ya. Ini sekarang nomor selanjutnya ya. Oke, ini ada 7 soal ya. Langsung saja ya. Ini kita diperintahkan untuk mengisi kolom yang kosong ini ya. Jadi mungkin dilihat di angkanya, kemudian kita sesuaikan dengan kata benda yang cocok seperti itu ya. Misalkan nomor 1 saya isi misalkan firman zili, misalkan apa ya wahidatun kan mu'annas, berarti yang cocok misalkan nafidatun misalkan. Nafidatun kan jendela yang memang memiliki sifat mu'annas ya. Makanya firman zili nafidatun wahidatun. Di dalam rumah ada jendela, ada 1 jendela. Alaiha di atasnya ada apa nih? Isnatani. Isnatani dia itu mu'annas, makanya mungkin lebih tepatnya minasyah mungkin ya. Ya, minasyah. Jadi minasyatanis natani seperti itu. Jadi tinggal menyesuaikan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke. Boleh langsung sekarang yang nomor 2, boleh dimulai dari Bu Teti mungkin. Harus berhubungan ya, Ustaz? Iya. Situ dia kan mudzakkar berarti ya. Jadi untuk kata bendanya boleh nanti kita jadikan mu'annas. Ya, contohnya Di situ hijrotun. hujuratin boleh ya. Nah, Jamaknya maaf Ustaz. iya. Hujrotun ya. Hujrotin. Sorry.
hujuratin. Ya. 6. hujratin walisohibi itu angka ya berarti ya. Iya. Majalatin mu'anas ya, berarti angkanya harus mudzakkar ya. Tis'au majalah. Tis'au majalatin. Boleh diulangi lagi Bu tadi? Gimana? Lisitu hujratin Hujuratin. walisohibi tis'au majalah. Iya. Artinya apa Bu? Saya memiliki 6 kamar ya, dan 9 dan Teman memiliki saya dan teman saya memiliki 9 majalah. 9 majalah ya, seperti itu ya. Sekarang yang nomor 3 ya, boleh Pak Sarta, boleh. Halo Pak Sarta. Kam syajaratan bijanibi syari'i, ada berapa pohon di samping jalan raya? Hunaka asyru syajaratin. Asru apa asratu Pak Sarta? Asyru, Aslu. Kenapa pakai aslu nggak pakai aslu tuh? karena itunya mu'anas Iya, saja. mu'annas ya. Oke, ya, benar ya. Jadi memang angkanya harus menyelisihi seperti itu ya. Oke, jazakallahu khairan. Sekarang yang nomor 4, boleh Bu Tati? Saya lagi Ustaz. Oh iya. Iya Bu. Oh Bu Tati tadi. Bu Nia Afan. Iya. Tadi saya kira Bu Nia tadi yang nomor 2 jawab. Sekarang Bu Nia boleh? Fil yaumi wal lailati khamsun sholawatin. Khamsu sholawatin ya. Khamsu sholawatin. Jadi memang untuk angka ini nggak bisa kemudian kita jadikan tanwin ya. Kita jadikan yang namanya entah itu dhammah atau kasrah ya, atau fathah seperti itu. Iya. Tergantung Memang sudah masuk khamsu sholawatin. Artinya apa Bu? di siang dan malam hari Ada 5 sholat. Ada 5 sholat ya, benar seperti itu ya. Nah, jadi yaum di sini bisa kita artikan siang seperti yang dikatakan Bunia barusan ya. Bisa kemudian kita sebutkan dengan makna hari juga ya seperti itu ya. Di siang dan malam boleh juga seperti itu. Menyesuaikan maknanya seperti apa. Sekarang yang nomor 5 boleh kemudian Pak Teddy ya. Baik, Ustaz. Salatul isya'i arba'u raka'atin. Raka'atin ya. Kenapa kita pakai raka'atin nggak pakai yang lainnya? Karena rakaatnya, Ustaz. Ini pertanyaannya agak nggak apa-apa. Ini pertanyaannya agak ambigu ya. Mungkin tadi sebenarnya saya mau nanya ini sebenarnya kenapa kita pakai arba'u nggak pakai arba'atu sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, Salatul isya'i arba'u raka'atin. Ya, boleh. Ini sholatus subuhi, ini sebenarnya ada titik-titik lagi berarti. Wa sholatus subuhi berapa? Wassalatus subhi raka'atani. Rak'atani. Ya. Atau Raka'atani. Rak'atanis natani. Natani. Ya, boleh. Gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 6. Boleh kembali ke Bu Teti, nomor 6. Suratul Fatihati sab'u ayatin. Sab'u ayatin. Kenapa pakai sab'u nggak pakai sab'atu? Karena ayatinnya mu'annas, jadi Ayat ini mu'annas. Makanya kita pakai sab'u ya. Gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 7 boleh Pak Sarta? Umru akhi saghiri salasu sanawatin. Ulang. Nanti. Oh ya. Umru akhi saghiri salasu sanawatin. Artinya? Wa khamsu ashhurin. Khamsu Wa ashhurin. satu ashhurin. Satu ya. Satu apa khamsu Pak Sarta? Khamsatu. Satu. Iya. Oke. Ya.
Bener ya, kaum satu karena memang ini dilihat dari mufradnya ya, syahr. Ya. Ya, jamaknya. Artinya, Pak Safna artinya? Umur saudara laki-laki, adikku, Adikku laki-laki atau perempuan? adikku laki-laki Iya, 3 tahun 3 tahun. dan 5 bulan. Dan 5 bulan seperti itu ya. Oke, jazakallahu khairan ya. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan latihan-latihan yang ada di sini ya. Dan insya Allah ini mungkin waktunya sudah lebih sedikit ya. Iya. Insya Allah ke depan kita akan membahas dengan model-model jamak. Jadi tadi kita sudah saya katakan bahwa jamak itu perlu ya namanya kita menghafal karena memang tidak memiliki pola yang baku seperti itu. Beda dengan yang namanya musanna. Musanna kita tinggal nambahin dengan alif dengan nun. Tapi kalau jamak ini kita perlu yang namanya menghafal seperti itu. Dan insya Allah kita besok ketemu dengan model-model jamak ya. Jadi jamak mungkin ini sedikit gambaran ya. Bahwasanya jamak itu tidak hanya satu bentuk ya. Ada 3 macam jamak. Ada jamak taksir ya pertama ya. Kemudian ada yang namanya jamak mudzakkarin salimun ya. Kemudian ada yang namanya jamak muannatsin salimun. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini ya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa istiqomah dan mungkin ini perlu saya sampaikan juga ya untuk pertemuan di pekan selanjutnya ini insya Allah mudah-mudahan bukunya sudah bisa sampai di rumahnya masing-masing. Cuman kemarin saya mungkin sempat menjanjikan bahwa ketika kuotanya mencapai 20 orang, itu mungkin bisa kemudian bukunya ini lengkap ya. Jadi ada 2 kitab Rasulullah sama 1 kamus Khiwari, tapi berhubung ini kuotanya tidak mencapai 20 orang untuk sementara waktu, kita hanya bisa membagikan 2 kitab saja ya. Jadi jilid yang pertama dari Rasulullah dan jilid yang kedua seperti itu. Jadi nggak apa-apa, insya Allah teman-teman untuk kamus bisa cari sendiri di HP masing-masing ya, di Play Store ada yang namanya kitab atau kamus namanya Al-Ma'ani. Ini bisa saya rekomendasikan barangkali teman-teman bisa mendownload, itu namanya Al-Ma'ani ya. Jadi bisa dicari, itu lumayan bagus untuk mencari makna-makna dalam bahasa Indonesia ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini dan mungkin untuk penutup mungkin kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majalis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Semuanya. Waalaikumsalam.